Ada 3 kesalahan yang harus dihindari oleh para pencari data dalam wawancara. Apa itu ya? Simak terus nih ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang gitu ya. Oke, dalam wawancara sebelumnya saya katakan wawancara adalah salah satu cara dalam pendekatan kualitatif untuk menggali informasi, menggali data dari para informan. Nah itu ya, itu tujuannya. Nah kemudian apa kesalahan yang harus dihindari? Yang pertama, kalian atau para pejuang skripsi atau semuanya ini yang menyimak ini tidak menyusun pertanyaan riset dengan benar. Nah, wawancara itu bukan hanya mengalir begitu saja tiba-tiba Anda tanya sesuatu bu bla bla bla, tetapi Anda punya topik penelitian, ya kan, punya pertanyaan penelitian besar ya. Ada permasalahan penelitian, ada kemudian pertanyaan penelitian. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, kamu harus semakin menurunkan ya, membuat pertanyaan-pertanyaan kecil yang lebih spesifik lagi. Nah, di sini kalau kamu tidak menyusun pertanyaan risetnya dengan baik, dengan jelas, maka data informasi yang kamu gali dari narasumber pasti akan kemana-mana atau nggak jelas juga. Jadi untuk menghindari kesalahan yang pertama, kamu harus menyusun pertanyaan riset yang jelas ya. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada yang kedua. Yang kedua adalah kamu tidak melakukan identifikasi orang-orang narasumber yang mau diwawancarai dengan benar. Nah, ingat, informasi data yang pas tentu diperoleh ya kalau dalam wawancara adalah most knowledgeable person. Orang yang paling tahu, orang yang paling mengetahui, atau orang paling berpengalaman, orang yang paling paham terhadap topik penelitian tersebut. Jadi kamu kalau salah mengidentifikasi orang yang diwawancara, kamu dapat info apa gitu, kamu dapat data apa, informasinya nggak bisa kepake gitu, ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari pertanyaan penelitian kamu atau pertanyaan riset kamu salah nanyanya, ya kan? Nah, jadi jangan asal bertanya, jangan asal cari narasumber yang pokoknya ada gitu. Ya, nah nanti di video yang lain, kesempatan yang lain saya akan tanya gimana tipsnya ya. Kalau misalnya nih ada orang yang kita tuju, most knowledgeable person itu, orang yang paling paham itu, tapi ternyata nggak bisa ya terima wawancara kita gitu karena banyak hal gitu ya. Waktunya ada, kesempatannya ada, dan lain sebagainya. Oke? Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kamu salah menentukan tipe wawancara kamu. Waduh, kalau sampai salah menentukan tipe wawancara bisa gawat guys gitu ya. Kenapa? Nah sebelumnya saya kasih tahu nih, apa saja sih kira-kira tipe-tipe wawancara yang bisa dilakukan. Pertama, tipe wawancara lewat telepon, ya kan? Lewat telepon, angkat HP kah gitu ya, kepada narasumber kita yang kamu mau tuju gitu ya. Bisa pakai telepon, asalkan yang bersangkutan juga mau ditelepon, ya enggak? Oke. Tapi memang kamu harus sediakan berarti data atau pulsa gitu ya. Kalau kamu pakai WhatsApp kan berarti kamu harus punya koneksi WiFi atau data. Ya, untuk biaya penelitian pasti kamu harus sediakan itu, ya kan? Nah, tipe yang kedua adalah wawancara berkelompok. Nah, ada nggak wawancara berkelompok? Nah, sering juga ini disebut ya FGD ya, focus group discussion ya. Nah, ini kan pengumpulan data bareng-bareng gitu, ada banyak narasumber. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya informasi yang kamu dapat itu bisa menghasilkan informasi terbaik karena saling cross check dari narasumber satu, narasumber lain gitu ya. Nanti mengerucut informasinya. Nah, itu. Tetapi kelemahannya bisa jadi kalau yang satu mungkin merasa nggak enak ya ketika jawabannya didengar oleh yang lain, atau mungkin menyinggung perasaan yang lain, atau karena mungkin posisinya yang satu sama yang lain itu berbeda, misalnya beda jabatannya ya, strukturnya, atau memang bidangnya berbeda gitu ya, sehingga ada potensi-potensi konflik ya, sehingga kalau
kalau kan nggak semua narasumber itu atau orang itu nyaman gitu ya. Ini ingat loh, FGD itu bukan kayak talk show ya, talk show di TV gitu atau di kampus-kampus. Kadang-kadang wah pokoknya seru ya, saling menyerang gitu. Nggak gitu kan? Karena FGD adalah cara informasi untuk mendapatkan ya informasi yang bagus gitu, cara mencari informasi data yang baik. Jadi bukan entertainmentnya ya, bukan hiburannya gitu yang dicari ya kan. Nah itu menjadi hal yang penting juga gitu. Nah di situ kamu harus pertimbangkan nih dari tipe-tipe itu. Dan tipe yang ketiga tentu tipe wawancara yang langsung one on one. Nah biasanya kalau kalian tanya atau yang kalian tahu mungkin wawancara ya harus one on one gitu ya, itu aja gitu ya. Ya padahal tidak ya, paling nggak ada 3 tipe tadi. Nah kalau kamu salah menentukan tipe mana yang pas, yang cocok, yang tepat untuk pertanyaan penelitian kamu bisa gaswat men gitu guys ya, bisa nggak pas lah, bisa kacau, nggak nyaman. Nah sekali lagi, gimana Prof nanti menentukannya? Ya silakan kamu tentukan topik ini sesuainya. Memang kamu juga lebih nyaman one on one, bisa nggak narasumbernya ditemui satu persatu ya, waktunya kamu apakah cukup gitu kan, ya kan? Karena kalau one on one misalnya ada 3 atau 4 orang narasumber yang kamu ingin dapatkan, tentu kamu harus ngatur waktunya, jadwalnya, mungkin satu dengan yang lain itu waktunya berbeda, sedangkan kamu waktu untuk pengumpulan data terbatas. Tetapi kalau FGD misalnya memang ada 3-4 orang, tapi ada satu waktu mereka bisa sepakati kumpul bareng 2 jam misalnya, 1,5 jam atau 2 jam selesai semuanya gitu kan. Nah sekali tempo selesai. Nah semua sekali lagi tergantung dengan kamu, kebutuhan kamu ya. Kamu yang paling paham mana yang paling tepat ya. Nah itu 3 hal kesalahan yang harus dihindari, dan saya udah sampaikan bagaimana cara menghindari kesalahan itu sehingga informasi data yang kamu dapatkan itu valid ya, reliable, sehingga kamu bisa gunakan untuk bahan analisis dalam skripsi kamu, tesis ya, disertasi Bapak Ibu ya kan. Saya nggak enak nih kalau para pejuang disertasi saya bilang kamu gitu ya, kan nggak menghormati gitu ya. Oke, semoga sukses nih calon sarjana, calon magister, calon doktor. Ya, saya sampaikan ya, yang belum subscribe, bantu saya untuk subscribe. Saya menuju 100.000 subscriber channel ini. Ketika kalau misalnya teman-teman melihat video ini ya, itu saat ini dibuat channel saya masih 65 ya. Alhamdulillah udah 65 ya. Sedikit lagi kalau bisa di akhir tahun ini menuju 100.000 subscriber. Bantu saya ya, share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan juga. Sukses buat kamu, saya doakan kamu jadi sarjana tahun ini, jadi magister tahun ini, jadi doktor tahun ini. Tuliskan di kolom komentar bila kamu juga ada pertanyaan-pertanyaan lain. Sukses buat kamu, sehat selalu, jaga kesehatan ya, jangan lupa bahagia juga. Sukses.